lupa siapin cemilan versi kalian ya. Edisi dari kata Oke Sobat Posma, sekarang kita kedatangan tamu spesial nih, yaitu mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati Bandung, jurusan Tadris Bahasa Indonesia, yaitu Teh Erna Erlina. Halo Teh Erna, apa kabar? Halo Teh Mel, alhamdulillah kabar aku baik. Seneng banget deh bisa ngobrol di podcast Posma ini. Asik, seneng banget bisa ketemu dengan Teh Erna. Nah, Teh Erna, hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol soal sesuatu yang paling seru banget nih, yaitu ngomongin tentang filsafat bahasa nih Teh Erna. Oke, berbicara tentang filsafat bahasa tentunya terdiri dari dua makna. Yang pertama itu ada filsafat dan yang kedua itu ada bahasa. Filsafat sendiri adalah pemikiran yang mendalam untuk mencari sebuah kebenaran atau kenyataannya gitu. Sedangkan bahasa itu kan adalah sistem bunyi yang digunakan oleh sekelompok manusia yang sebagai alat untuk berkomunikasi. Jadi filsafat bahasa itu adalah cabang filsafat yang mempelajari tentang asal-usul bahasa, sifat bahasa, dan penggunaan bahasa. Nah, dalam filsafat bahasa sendiri terdiri dari 4 pokok bahasan. Yang pertama itu ada sistem tanda, yang kedua ada makna, yang ketiga ada rujukan, dan yang keempat ada fenomenologi bahasa. Wah, jadi makin seru dan menantang ya Sobat Posma di rumah. Nah, ngomong-ngomong, tadi kan Teh Erna udah katakan ya ada 4 pembahasan dalam filsafat bahasa itu. Nah, boleh nggak sih Teh kita bincang-bincang lebih mendalam gitu dari 4 pembahasan tersebut? Boleh ya Teh Erna ya? Boleh banget dong. Ya. Nah, yang pertama itu ada sistem tanda. Nah, menurut Teteh ya ini mah ya, menurut Teh Erna apa sih yang dimaksud dengan sistem tanda itu? Oke, kalau menurut aku sistem tanda itu adalah seperangkat alat atau simbol atau isyarat yang digunakan kita untuk menyampaikan sebuah makna. Nah, tanda ini bukan sekadar kita lihat atau kita dengarkan, tetapi tanda ini mewakili ide atau gagasan yang akan kita sampaikan. Jadi mempunyai arti gitu Teh. Nah, menurut Ferdinand de Saussure, tokoh dalam semiotika itu membagi 2 unsur dalam sistem tanda. Yang pertama itu ada petanda dan yang kedua ada penanda. Penanda itu adalah bukti fisiknya atau bunyinya. Kalau misalkan penanda itu adalah maknanya. Nah, hubungan dari keduanya itu tentunya memiliki hubungan karena keduanya itu sama-sama bersifat arbiter atau sesuai dengan kesepakatan sosial gitu. Jadi ada kesepakatan. Oh, jadi tanpa kesepakatan kita itu tidak punya arti gitu ya Teh? Ya, betul banget. Jadi misalkan nih contohnya kata meja, bunyi me dan ja itu gak ada artinya kalau misalkan masyarakat juga sepakat kalau misalkan meja itu adalah sebuah benda yang mempunyai kaki 4 dan tempat untuk kita menulis gitu. Jadi hubungan sistem tanda itu ada 2, ada penanda dan petanda yang dua-duanya mempunyai sifat yang arbiter sesuai dengan kesepakatan sosial untuk menyampaikan sebuah makna. Oh, jadi kalau sistem tanda itu penting banget gitu ya Teh buat kehidupan sehari-hari, khususnya dalam komunikasi kita sehari-hari gitu ya Teh? Iya, betul banget. Karena kalau misalkan kita tidak mempunyai pemahaman tentang tanda yang sama, pesan yang akan kita sampaikan kepada orang lain itu bisa salah makna gitu. Oke Teh, selanjutnya kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Teh. Ini mah menurut Teh Erna aja ya, pendapat Teh Erna bagaimana? Pendapat Teh Erna, apa sih yang dimaksud dengan makna tersebut? Nah, bagaimana sih cara kita memaknai makna tersebut ke dalam sebuah kalimat gitu ya Teh? Oke, kalau menurut aku ya, ini simpelnya makna itu adalah isi atau pengertian yang terkandung dalam kata. Nah, tapi menariknya makna itu bisa berbeda-beda tergantung dengan konteksnya. Jadi kayak kepala gitu ya Teh. Kan kepala itu bisa jadi kepala atau bisa jadi juga sebagai kepala sekolah gitu ya orangnya gitu. Nah, betul sekali Teh Mel. Jadi cara kita untuk memaknai makna sendiri, kita itu harus lihat konteksnya, situasinya seperti apa dan siapa yang berbicaranya gitu. Gitu
ya Teh. Jadi aku juga sadar gitu ya, kadang satu kata itu bisa punya arti yang berbeda-beda gitu dalam kehidupan kita sehari-hari gitu. Iya betul banget Teh Mel. Makanya dalam memahami makna kita tuh gak cukup hanya dengan lihat kamus saja, tetapi kita tuh perlu memahami konteks sosial dan konteks budayanya. Nah yang ketiga nih ya Teh, kan tadi juga sempat disinggung dalam pokok bahasan itu ada rujukan. Nah menurut Teteh apa sih yang dimaksud dengan rujukan tersebut gitu? Nah, kalau rujukan itu adalah hubungan antara kata atau kalimat dengan benda nyata yang dimaksud di dunia luar. Misalnya ada kata buku itu kan merujuk pada benda yang bisa kita baca gitu kan. Itu. Oh jadi kalau diibaratkan nih ya Teh, rujukan ini sebagai jembatan dari sebuah kata untuk realitas gitu ya. Oke, nah bener banget Teh Mel. Jadi dalam pembelajaran bahasa ini pemahaman tentang rujukan itu penting banget ya Teh ya. Karena supaya siswa itu gak cuma hafal kata aja, tetapi dia juga tahu gitu apa yang dirujuk pada kata itu di dalam dunia nyatanya. Itu. Berarti kalau guru bahasa Indonesia itu harus seimbang ya cara ngajarin makna dan rujukan itu. Nah betul Teh, karena kalau misalkan kita cuma tahu bunyinya aja, tapi kita gak tahu rujukannya, apa yang dirujuk dan apa yang dimaksud dalam kata yang kita ucap, komunikasi yang kita lakukan itu gak bakal efektif gitu. Nah kalau begitu, gimana ya Teh hubungan antara makna dan rujukan dalam kehidupan sehari-hari dalam sebuah komunikasi gitu? Hubungan antara makna dengan rujukan tentunya saling berhubungan ya Teh ya, karena makna itu ada dalam bahasa, sedangkan rujukan itu ada di dalam dunia nyata. Jadi saat kita berbicara nih, kita pakai kata yang bermakna untuk merujukan sesuatu yang nyata, yang disebut dengan rujukan gitu. Oh jadi contohnya itu kayak bintang gitu ya Teh. Bisa jadi kan bintang di langit atau juga bintang film gitu ya Teh. Betul banget, asal kalau mau bintang di hatiku juga boleh. Jadi makna itu kayak jiwanya gitu ya Teh. Sedangkan kalau rujukan itu kayak bentuk nyatanya begitu kan? Iya betul banget Teh Mel, itu analoginya ya, betul banget, pas banget itu. Jadi makna itu jiwanya, sedangkan rujukan itu bentuk nyatanya gitu. Nah lanjut ya Teh ke pembahasan yang keempat tadi ya. Nah aku tuh sering denger ya Teh kata istilah fenomenologi bahasa. Nah menurut Teh Ena sendiri apa sih yang dimaksud dengan fenomenologi bahasa tersebut? Masuk ke pembahasan yang keempat, fenomenologi bahasa. Fenomenologi bahasa itu adalah pendekatan yang melihat bahasa sebagai bagian dari pengalaman sadar manusia. Jadi bahasa itu bukan cuma alat komunikasi ya teman-teman, tapi juga cara kita untuk memahami dunia gitu. Wah menarik banget. Jadi setiap kata yang kita ucapin itu bisa mencerminkan pengalaman kehidupan kita juga ya Teh. Iya betul Teh. Misalkan ya ada kata rumah. Nah, rumah itu bagi sebagian orang kan memiliki arti tempat yang nyaman, tempat yang hangat gitu. Tapi bagi yang lain bisa juga bermakna rumah itu kayak kerinduan, kehangatan gitu kan. Jadi memaknai rumah itu tergantung dengan pengalaman sadar mereka masing-masing kan gitu ya. Jadi tergantung dengan pengalaman hidupnya gitu. Kalau fenomenologi bahasa itu lebih dikaitkan dengan pengalaman hidup gitu. Oh jadi lewat bahasa itu kita itu gak cuma ngomong gitu, menyampaikan, tetapi juga memaknai dalam sebuah kata tersebut. Betul banget. Dan disitulah letak keindahan bahasa itu teman-teman. Jadi setiap kata itu bisa mempunyai makna yang berbeda-beda di hati setiap orang, seperti itu. Wah gak kerasa banget ya Teh Erna, udah 10 menit aja nih kita bincang-bincang, ngobrol-ngobrol seru, tapi rasanya kok cepet banget ya Teh? Ya Teh Mel, karena seru banget ya. Jadi hari ini kita bisa belajar bahwa di balik kata-kata yang sederhana itu terdapat makna, terdapat rujukan dan pengalaman yang sangat dalam banget. Nah betul banget Teh Erna. Jadi Sobat Posma, semoga di episode kali ini kalian itu lebih sadar dan bijak dalam menggunakan bahasa gitu ya Sobat Posma. Nah cukup sekian dari Posma kali ini, edisi dari kata turun ke makna. Jangan lupa ikuti keseruan kami di episode-episode berikutnya. Bye bye Sobat Posma, love you.
Behind the scene. Oh iya. Dimulai. Bisa Kali ketemu dengan lulus hanya Nah, ngomong-ngomong, kalau berbicara- ngomong iya poho juma. pertama itu kita yang akan kita yang kita akan bicarain sedalam mungkin. Makna itu apa, Teh? Nah, bagaimana apa aku sih? Nah, tadi kamu dengarnya Itu contohnya itu kayak bintang gitu ya, Teh. Bisa jadi si